warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yalswari Hayu Pertiwi. Pada video siang hari ini, saya akan membicarakan mengenai tema peran filsafat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral. Judul dari video ini sendiri adalah Coronavirus Disease 2019 dan Vaksin COVID-19 dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Tujuan dari dibentuknya video ini adalah untuk kepentingan studi filsafat ilmu pada mata kuliah dasar umum Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Adapun latar belakang dari pembuatan video kali ini, di mana kita semua tahu filsafat ilmu sebagai dasar dari sebuah ilmu pengetahuan atau science of knowledge. Hal ini disebabkan karena pemikiran dari filsafat ilmu yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang berkaitan dengan landasan ilmu maupun hubungan ilmu dalam segala segi kehidupan manusia. Dalam memahami filsafat, menelusuri suatu kebenaran merupakan sebuah objek yang harus dipikirkan secara radikal. Oleh karenanya, filsafat ini dapat direlasikan dengan cabang ilmu lainnya. Sehingga pada penulisan ini, filsafat berkorelasi dengan pembahasan aktual yang saat ini terjadi, yaitu wabah pandemi yang telah menjangkiti secara merata ke seluruh negara di dunia. Di mana kita semua tahu pada akhir tahun 2019 muncullah virus baru yang dinamakan Corona Disease 2019 atau COVID-19 yang pertama kali di daratan Cina. Virus ini telah berhasil menginfeksi sebanyak 210 negara di dunia dengan jumlah terpapar mencapai 2.173.203 jiwa pada tanggal 17 April 2020, di mana lebih dari 140.000 orang meninggal dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus telah mencapai hampir ratusan ribu positif terinfeksi virus corona dan puluhan ribu lainnya meninggal dunia akibat corona. Dari persebaran yang masif dan cepat ini, berbagai negara melakukan terobosan hingga kebijakan baru, termasuk sistem lockdown dan social distancing. Di Indonesia sendiri, mulai dari awal masuknya coronavirus disease atau COVID-19 ini, pemerintah sudah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti lockdown, social distancing, dan PSBB. Seperti yang kita tahu bahwa virus corona masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, di mana per bulannya virus corona terus mengalami pertumbuhan, dan sampai Januari 2021 kasus baru telah mencapai 14.200. Sederet upaya pemerintah untuk meredam seperti PSBB hingga penerapan pada akhir 2020 lalu, vaksin COVID-19 sudah masuk ke dalam Indonesia dan tanggal 13 Januari Presiden Jokowi telah mendapatkan vaksin. Pada awal Januari 2021 lalu telah diberitakan bahwa vaksin COVID-19 dari Sinovac di Cina telah masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan vaksin COVID-19 di Bio Farma Bogor. Masuknya vaksin COVID-19 ke Indonesia menimbulkan banyak berita hoaks dan mitos-mitos dari kalangan rakyat Indonesia sendiri, di mana
berbagai macam berita hoaks sudah tersebar di kalangan rakyat Indonesia. Sebelum mengetahui tentang vaksin itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu bagaimana virus corona menginfeksi 1 juta orang di seluruh Indonesia sampai saat ini. Tapi yang banyak belum kita tahu bagaimana virus ini menyerang tubuh kita hingga menyebabkan kematian. Semua dimulai dari sini, ketika virus corona masuk ke dalam tubuh kita melalui batuk atau bersin dari orang yang positif, baik secara langsung atau saat kita menyentuh benda yang terkena percikan bersin tanpa cuci tangan. Nah, selanjutnya virus masuk saluran pernafasan dan bergerak terus menuju tempat utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang mempunyai 3 bagian utama mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain, yang mana partikelnya kaya akan protein ini, yaitu ACE2, di mana ACE2 ini merupakan gagang pintu rumah kita, di mana begitu sudah nempel maka virus corona akan perlahan mendorong masuk ke dalam sel kita, dan begitu masuk barulah aksi sebenarnya dimulai. Selanjutnya, fungsi dari virus corona ini akan menginfeksi atau manipulasi dari sistem imun kita agar tidak mengenali dari virus corona ini, sekaligus membuat inti sel memproduksi dari cikal bakal virus corona yang baru. Nah, inti sel yang sehat ini akan bunuh diri dan membentuk virus corona selanjutnya. Dalam sehari bisa berjuta-juta virus corona yang baru terbentuk dan akhirnya menginfeksi ke dalam paru-paru kita. Paru-paru kita mulai dipenuhi oleh virus-virus corona ini. Ketika virus corona masuk ke dalam paru-paru, maka sistem imun kita boleh mendeteksi adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Disinilah permulaan bahayanya dari virus corona, yang mana virus corona dapat memanipulasi sistem imun kita sehingga menyerang secara membabi buta, di mana imun kita tidak akan mengetahui mana kawan ataupun lawan. Banyak sel-sel normal dari tubuh kita diserang oleh sistem imun. Pada sebagian kasus di mana sistem imun kita kuat, maka sistem imun kita tidak akan. Pada sebagian orang yang sistem imunnya lemah, efeknya bisa sangat parah. Akhirnya kita dapat terjangkit penyakit infeksi paru-paru yang dikenal dengan pneumonia. Pada kasus-kasus kritis, bakteri tidak hanya menyerang di paru-paru, akhirnya menyerang di seluruh tubuh. Nah, pada proses seperti ini biasanya bernafas pun akan sangat susah, di mana hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana virus corona sendiri itu masuk ke dalam tubuh, ada baiknya kita mengetahui perbedaan antara vaksin, vaksinasi, dan imunitas sendiri itu apa. Kurangnya informasi dan pemahaman sering menimbulkan penolakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Maka dari itu, perlu pemahaman yang lebih komprehensif terkait vaksin, vaksinasi, dan imunisasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh misinformasi. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Cici Rakhiana Sujana Prawira Kartasasmita, memaparkan perbedaan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin merupakan zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri spesifik yang telah dilemahkan. Proses untuk memasukkannya ke dalam tubuh itulah yang disebut sebagai vaksinasi. Vaksin akan menghasilkan antibodi jika belum disuntikan, atau diminum, atau disemprot ke dalam tubuh.
Sementara imunisasi adalah reaksi dari tubuh kita sesudah kita disuntik vaksin atau mendapat vaksin. Badan akan dirangsang, terjadi respon dari imunologi, sistem imun, sistem pertahanan tubuh dihasilkan antibodi. Selain antibodi, badan juga membuat sel memori. Jika virus datang lagi, vaksin akan membunuhnya. Vaksin telah terbukti dapat mengalahkan berbagai macam penyakit. Bahkan sudah banyak penyakit yang hilang dan tidak lagi bisa menyerang manusia. Nah, kita sudah mengetahui perbedaan antara vaksin, vaksinasi, dan imunitas itu sendiri. Nah, mari kita bahas berita hoax atau berbagai macam berita miring mengenai vaksin yang santer terdengar. Baru-baru ini terdapat berita bahwa ada yang meninggal karena disuntikan oleh vaksin COVID-19 ini. Sebenarnya berita itu terdengar di Amerika karena dari uji klinis vaksin dari 44.000 orang ada 6 yang meninggal. Uji klinis vaksin ini dibagi menjadi 2, yaitu suntikan vaksin, di mana orang yang diujikan klinis ini benar-benar disuntik oleh vaksin, dan placebo saja. Placebo di sini disuntikan dengan air. Ada 6 yang meninggal dari 44.000. Nah, 6 yang meninggal ini 2 dari orang yang disuntikan vaksin, sedangkan 4 dari orang yang disuntikan placebo. Nah, 2 yang meninggal ini, yang pertama karena sakit jantung, yang kedua karena aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Jadi, dari penjelasan tersebut sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali penyuntikan vaksin dengan penyebab kematian. Yang mana penyakit jantung atau aterosklerosis atau bisa dibilang dengan pengerasan pembuluh darah itu adalah suatu penyakit yang kronis. Nah, biasanya itu terjadi selama bertahun-tahun dan tidak terjadi secara cepat. Jadi tidak memungkinkan apabila disuntikan virus langsung dikatakan meninggal. Nah, kejadian dari uji klinis ini dapat menyebabkan sakit jantung itu sebesar 0,002%. Sedangkan kematian dari penyakit jantung di Amerika sendiri 0,05%. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara penyakit jantung atau aterosklerosis dengan penyuntikan vaksin. Lalu, bagaimana perkembangan vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia? Sebenarnya dari tahun 2019 sudah dilakukan perkembangan vaksin coronavirus ini di Bandung, Jawa Barat, di mana terdapat 2 kandidat, yaitu vaksin Sinovac dan merah putih. Nah, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito mengatakan bahwa Kalbe Farma tengah bekerja sama dengan Genexin. Genexin sendiri merupakan perusahaan bioteknologi yang berasal dari Korea Selatan. Genexin ini mengembangkan vaksin GX19 dan akan melaksanakan uji klinis fase kedua di akhir tahun 2020. Tidak hanya itu, Kimia Farma juga tengah membangun kerjasama dengan Grup 42 atau perusahaan teknologi dari UAE dan Sinovac. Lalu dari mana asal vaksin Sinovac dan merah putih? Di mana vaksin Sinovac sendiri itu berasal dari Cina. Sinovac merupakan hasil riset dari Sinovac Biotech Corporation, yaitu perusahaan biofarmasi yang fokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin. Indonesia sendiri sudah mendatangkan 2.400 dosis vaksin Sinovac dari perusahaan yang berbasis di Beijing, Cina tersebut. Sedangkan vaksin merah putih merupakan vaksin yang dikembangkan oleh anak bangsa. Nah, vaksin Sinovac sendiri itu dikembangkan oleh Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang ada di Bandung. Bio Farma merupakan perusahaan farmasi
badan usaha milik negara yang fokus pada produksi vaksin dan antisera. Sementara vaksin merah putih dikembangkan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, yang mana konsorsium ini dibentuk pada awal Maret 2020 oleh Kementerian Riset Teknologi atau BRIN. Nah, apa perbedaan dari vaksin Sinovac dan vaksin merah putih itu sendiri? Yang mana vaksin merah putih merupakan platform recombinant protein, sedangkan Sinovac merupakan virus utuh yang dimatikan sebagai antigen. Vaksin Sinovac sendiri telah melewati uji klinis tahap 3. Uji klinisnya dipusatkan di 6 tempat di Bandung, Jawa Barat. 6 kota sendiri yaitu di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran, Balai Kesehatan Universitas Padjadjaran, Puskesmas Garuda, Puskesmas Sukapakir, Puskesmas Dago, dan Puskesmas Ciumbulit. Hingga 16 Agustus 2020, jumlah relawan yang mendaftarkan diri mencapai 1.866. Sedangkan vaksin merah putih sendiri masih berada dalam tahap cloning protein untuk mendapatkan protein rekombinan. Nah, kapan pengembangan vaksin Sinovac rampung? Jadi, vaksin Sinovac telah melewati uji klinis tahap 3 dan akan diperkirakan rampung pada Januari 2021. Bila hasil uji klinis baik, maka produksi vaksin COVID-19 baru bisa dilakukan pada awal Februari atau Maret 2021. Pada bulan Desember tahun lalu, tahun 2020, sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, mengatakan bahwa 1,2 juta vaksin Sinovac ini masih menunggu izin penggunaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Awal Januari 2021, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Dr. Insinyur Penny Kalukito MCP dalam konferensi pers terkait perkembangan uji klinik vaksin COVID-19 mengatakan bahwa izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) kemungkinan besar baru dikeluarkan pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari 2021 mendatang. Tapi pada kenyataannya awal Januari BPOM sudah mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini bisa digunakan, termasuk juga MUI yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac COVID-19 ini telah halal. Sehingga pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, merupakan orang pertama yang dilakukan vaksin. Lalu apa dampak yang paling dirasakan setelah disuntik uji klinis vaksin COVID-19? Yang mana saat ini vaksin virus corona telah dikembangkan di berbagai penjuru dunia. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pengembangan uji klinis vaksin harus terdapat 3, aman tanpa efek samping, tepat menimbulkan kekebalan, sama cepat diproduksi dalam jumlah yang memadai. Tahap pengembangan vaksin dibagi menjadi 3, fase penelitian, preklinis, dan uji klinis. Di mana tahap uji klinis ditetapkan menjadi 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Pada tiap fase akan disuntikan ke relawan. Sementara peneliti akan melihat efek samping yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Di Indonesia sendiri telah dilakukan uji di Bandung sebanyak 1.623 relawan. Bagaimana pengalaman relawan usai disuntik vaksin? Beberapa mengatakan lengan terasa pegal dan nyeri. Beberapa lemas, menggigil, dan cepat mengantuk. Beberapa mengatakan nafsu makan meningkat. Lengan, kedinginan, dan sakit kepala. Nah, gambaran-gambaran tadi menjelaskan tentang vaksin dari coronavirus itu sendiri.
Tidak ada yang membuat kita ragu untuk kita tidak vaksin. Nah, vaksin sendiri merupakan proses ikhtiar untuk kita menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Berbagai cara pun yang dilakukan oleh pemerintah, jika tanpa dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri, semua akan sia-sia. Yang terakhir, jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.